Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jurus jitu. Jurus jitu ini merupakan cara cepat kita untuk mengingat materi sejarah. Nah, pada video kali ini khusus membahas mengenai jurus jitu dari agenda reformasi. Kita bahas terlebih dahulu pengertian dari reformasi. Reformasi ini merupakan salah satu peristiwa penting di Indonesia, terjadi perubahan politik yang sangat luar biasa. Reformasi berasal dari kata re yang berarti kembali dan formasi yang berarti tatanan. Reformasi adalah proses pembentukan kembali suatu tatanan kehidupan lama diganti dengan tatanan kehidupan yang baru. Hal ini tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan berakhirnya Orde Baru dan lahirnya reformasi. Kita bahas secara ringkas sejarah mengenai reformasi. Ini bermula dari tahun 1997 terjadi krisis moneter, yang mana krisis keuangan ini kemudian menimbulkan berbagai krisis lainnya. Salah satunya nanti kita kenal dengan namanya krisis multidimensional, dari krisis ekonomi, krisis politik, sampai kemudian krisis kepercayaan. Kemudian terjadi demo dari mahasiswa yang mana gedung DPR dikuasai oleh para mahasiswa. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh wakilnya, yakni B.J. Habibie. Nah, apa agenda dari reformasi? Agenda reformasi itu merupakan tuntutan dari mahasiswa saat itu. Di sini jurus jitunya adalah Adi amankan Bos ABRI. Yang pertama adalah adili Soeharto dan kroni-kroninya. Kemudian yang kedua adalah amandemen UUD 1945. Yang ketiga adalah bersih dari KKN. Yang keempat, otonomi daerah seluas-luasnya. Dan yang kelima adalah supremasi hukum atau penegakan hukum. Dan yang keenam adalah penghapusan dua fungsi ABRI. Ini merupakan jurus jitu dari agenda reformasi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah upaya untuk mengadili Presiden Soeharto. Presiden Soeharto merupakan presiden kedua di Indonesia yang memerintah kurang lebih 32 tahun. Dari tahun 1966 sampai 1998. Nah, di sini dianggap bahwa Presiden Soeharto itu melanggar terhadap undang-undang. Beberapa upaya dalam mengadili Presiden Soeharto antara lain pada masa Presiden B.J. Habibie, Jaksa Agung Andi Galib berangkat ke Swiss untuk melacak harta Soeharto. Namun hasilnya nihil dan dikeluarkanlah surat penghentian penyidikan atau SP3. Jadi ada rumor yang mengatakan bahwa Presiden Soeharto itu menyimpan kekayaannya di bank yang ada di Swiss. Kemudian pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, Jaksa Agung Marzuki Darusman mengenakan tahanan rumah dan penyitaan aset atas Presiden Soeharto pada 29 September 2000. Akan tetapi, hal tersebut kemudian dihentikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada zaman Presiden Megawati, hampir tidak ada gebrakan menyangkut kasus dari upaya mengadili Presiden Soeharto. Kemudian pada masa Presiden SBY, Jaksa Agung Abdurrahman Saleh mengeluarkan SP3 kasus Soeharto dengan alasan saat itu Presiden Soeharto mengalami sakit permanen. Pada 9 Agustus 2007, untuk pertama kalinya digelar sidang perdata kasus Presiden Soeharto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hingga akhir hayatnya, Presiden Soeharto meninggal pada tanggal 27 Januari 2008. Upaya untuk mengadili Presiden Soeharto belum berhasil. Tuntutan yang kedua adalah amandemen UUD 1945. Terdapat 4 amandemen, yakni amandemen yang disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999, yang isinya terjadi perubahan di berbagai pasal ini. Kemudian amandemen yang kedua disahkan pada tanggal 8 Agustus
tahun 2000 dengan perubahan pasalnya di sini. Kemudian yang ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001 dengan berbagai perubahan pada pasal-pasal ini. Dan yang terakhir disahkan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002 dengan berbagai perubahan pada pasal-pasal ini serta ditambah aturan peralihan dan aturan tambahan. Salah satu penyebab dari lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998, hal ini terkait dengan semakin maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau kita sering akrab dengan nama KKN. Apa itu korupsi? Korupsi ini adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan pada negara. Sedangkan untuk kolusi adalah tindakan persekongkolan atau persekutuan atau permufakatan untuk urusan yang tidak baik. Kemudian nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya bukan berdasarkan kemampuannya. Ini merupakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, beberapa upaya dalam rangka melakukan pemberantasan korupsi, yakni pada masa Presiden Habibie melalui ketetapan MPR nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dibentuk Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggaraan Negara yang disingkat KPKPN. Kemudian pada masa Abdurrahman Wahid dibentuk badan-badan negara yang mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dan juga Komisi Ombudsman Nasional. Kemudian pada masa Presiden Megawati dibentuk KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 30 Desember tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi KPK dibentuk pada masa Presiden Megawati. Kemudian otonomi daerah ini berkaitan dengan pemekaran provinsi. Pada masa Orde Baru itu di Indonesia terdapat 27 provinsi. Ini merupakan nama-nama provinsi dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam hingga Provinsi Timur Timur. Tapi pasca reformasi, itu Timur Timur memisahkan diri dari Indonesia dan mendirikan negara sendiri pada tahun 1999. Pada tahun 1999 sendiri terjadi pemekaran yakni di Papua Barat dan Maluku Utara. Selanjutnya, pada tahun 2000, provinsi di Indonesia menjadi 31, kemudian tahun 2002 menjadi 32 provinsi, tahun 2004 berubah menjadi 33 provinsi, dan yang terbaru tahun 2012 menjadi 34 provinsi, yang mana Kalimantan Utara menjadi provinsi terakhir di Indonesia. Kemudian penghapusan dui fungsi ABRI. Dui fungsi ABRI ini dicetuskan oleh A.H. Nasution pada masa demokrasi liberal. Kita masih ingat tentang A.H. Nasution. Ini merupakan salah satu jenderal yang dapat meloloskan diri pada saat peristiwa G30S PKI. Nah, konsep dui fungsi ABRI di sini, ABRI memiliki peran ganda, yakni dalam bidang sosial politik dan juga pertahanan keamanan. Nah, konsep dui fungsi ABRI ini semakin menguat pada masa Orde Baru. ABRI merupakan salah satu tulang punggung dari Orde Baru. Selain ada ABRI, birokrasi, dan Golkar. Pasca reformasi, pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, dui fungsi ABRI ini dihapuskan. Polri dipisahkan dari TNI, penghapusan fraksi ABRI di parlemen, dan tidak boleh militer aktif menduduki jabatan sipil. Ini merupakan upaya dalam menghapus dui fungsi ABRI. Jadi itu tadi mengenai jurus jitu dari agenda reformasi, yakni Adi amankan bos ABRI, adili Soeharto dan kroni-kroninya, amandemen UUD 1945, bersihkan dari KKN, otonomi daerah seluas-luasnya,
supremasi hukum, dan penghapusan dui fungsi ABRI. Demikianlah materi mengenai jurus jitu agenda reformasi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.